Pentingnya kita menjaga lisan, bahkan seseorang ya tersakiti atau terjadinya peperangan, itu kadang mungkin hanya dari keadaan lisannya. Atau seorang bertengkar, ataupun bahkan seorang membunuh orang lain, karena apa? Karena lisannya. Contohnya dalam mengejek misalkan, kamu seperti ini, kamu seperti ini. Akhirnya apa? Mereka terjadi pertengkaran sampai kepada pembunuhan. Maka itu jamakan Allah Subhanahu wa taala, implementasi hari ini mungkin selain lisan kita adalah jari kita. Ya, kita jaga. Ya, hari ini bukan hanya mulut kita, lisan kita yang bisa berkata, akan tapi jari kita. Misalkan menulis sesuatu di status kita ataupun di media sosial kita, di Facebook kita, Instagram ataupun media sosial yang lainnya. Selain lisan kita jaga, maka jari kita pun kita jaga hari ini. Yaitu jangan sampai kita menyakiti hati orang lain dengan jari kita, dengan lisan kita. Maka dari itu setiap apa yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjaga lisan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memalingkan lisan kita dari hal yang buruk menjadi hal yang baik, dan kemudian kita pun dapat menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjaga lisannya, menjaga hatinya, dan juga menjaga amalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ika di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kaum muslimin muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain kita menjaga amalan kita di bulan Ramadan, tentunya kita pun harus menjaga dari hal-hal yang sia-sia. Salah satu hal yang bisa mengurangi pahala kita di bulan Ramadan adalah lisan kita. Kenapa dengan lisan kita? Ya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa saja malam yada, ya, siapa saja yang tidak meninggalkan qaul zur, yaitu berkata dusta, maka fala hajat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ya siamnya, puasanya. Maka dari itu di sini, dari hadis ini kita bisa pahami bahwa menjaga lisan itu sangat penting. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaru ma yudkhilun nas an-nar, kebanyakan hal yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka yaitu lisan dan al-farj, dan kemaluan. Kemudian hadis yang lain disebutkan, siapa saja yang menjamin dirinya bisa menjaga antara lihyah ataupun mulut gitu ya dengan kemaluan, maka Rasulullah SAW menjamin baginya yaitu surga. Dalam hadis ini, dua hadis ini, yang pertama adalah dua hal yang kebanyakan manusia terjatuh ke dalamnya. Bahkan kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka karena dua hal. Yang pertama adalah dia tidak menjaga lisannya. Yang kedua adalah dia tidak menjaga kehormatannya atau tidak menjaga kemaluannya. Menjaga lisan sangat penting. Apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, maka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang berkata, yalfidhu min qaulin, berkata sesuatu baik yang baik maupun yang buruk, illa ladaihi raqibun atid, maka baginya ada malaikat yang mencatat setiap apa yang dia katakan. Lisan ini bisa saja berbuat buruk, dan juga bisa saja lisan ini bisa memasukkan seorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya misalkan lisan kita bisa menyeret kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ghibah. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan apa itu ghibah, kemudian Rasulullah bersabda, sungguhnya ghibah itu adalah dzikruka akhaka mimma yakrah, yaitu menyebutkan apa yang tidak disukai oleh saudaramu. Ya, kita membicarakan keburukan saudara kita ataupun orang lain, kita bicarakan keburukannya, maka itu ghibah. Kemudian namimah, mengadu domba. Ya, misalkan mengadu domba antara satu dengan yang lainnya, antara saudara dengan yang lainnya. Akhirnya apa? Terjadi pertikaian. Itu pun lisan kita di situ bisa menyeret kita dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah hal-hal yang bisa menyeret lisan kita ke dalam neraka, yaitu berkata dusta, qaul zur. Ya, berkata dusta. Bahkan dusta ini menjadi tiga contoh ataupun tiga ciri orang-orang munafik. Ayatul munafik salasah. Ya, tiga ciri orang munafik ada tiga. Salah satunya adalah idza
hadatsa kadzaba. Apabila dia berkata, maka dia berdusta. Maka Allah Subhanahu wa taala tadi hal-hal yang bisa menyeret lisan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada hal juga yang lain yang bisa membawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satunya adalah kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan salat kita gitu ya. Selain kita hati kita dihadirkan, kemudian ucapan kita, lisan kita. Ya. Kemudian daripada pengertian iman pun ada tasdikun bil qalb, yaitu membenarkan sepenuh hati kita keiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal qaul, ya, kemudian perkataan bilisan, berkata dengan lisan, wal amal bil jawarih, kemudian kita beramal dengan jasad kita. Maka lisan ini memiliki peranan penting, baik itu hal yang buruk maupun hal yang baik. Dari hal yang baik kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap zikir yang kita lafadzkan itu menjadikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, kalimatani habibatani indar rahman wa khafifatani wa thaqilatani fil mizan wa khafifatani inda lisan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat, dua kata yang dicintai Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thaqilatani fil mizan, sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khafifatani inda lisan, kemudian sangat ringan di lisan kita. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ketika kita menjaga lisan kita dari perkataan yang buruk, kita alihkan ke perkataan yang baik, yaitu dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kita perbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang baik yang lainnya ya setelah kita jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah IKA di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like dan share. Berikutnya amalan lisan yang tadi zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita misalkan contohnya subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Berikutnya adalah lisan kita pun bisa kita gerakkan untuk apa? Beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita beristighfar atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya, dosa yang kita lakukan tadi dosa contohnya misalkan dosa membicarakan orang lain, dosa hal-hal yang memang kita lakukan baik yang besar pun yang kecil, kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, bertobat atas apa yang kita lakukan, yaitu dengan lisan kita, ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian yang tidak kalah penting adalah terus di bulan Ramadan, yaitu kita membaca Al-Qur'an, ya. Setiap huruf yang kita baca, ya. Kemudian ketika ditanyakan ke salah seorang syekh, apakah membaca Al-Qur'an itu harus menggerakkan lisan? Ya, tentu membaca Al-Qur'an itu harus menggerakkan lisan. Ya, dengan kita menggerakkan lisan kita, kemudian bunyi suara kita, maka itu adalah membaca Al-Qur'an. Maka kita alihkan daripada kita membicarakan keburukan orang lain, daripada kita mengadu domba orang lain, ataupun daripada kita banyak berdusta, maka mari kita geser lisan kita untuk berbuat yang baik, yaitu dengan memperbanyak Al-Qur'an. Di bulan Ramadan, mari kita berlomba-lomba untuk menghatapkan Al-Qur'an. Lisan kita gerakkan, banyak kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Satu huruf yang diucapkan oleh lisan kita, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai misalkan kita 30 juz baca Al-Qur'an, maka berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Terus di bulan Ramadan, ya tadi di bulan biasa, satu huruf yang kita baca, maka kita mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian di bulan Ramadan dikali lipatkan lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Ketika kita berusaha menjaga lisan kita, mengalihkan lisan kita dari hal yang buruk ke hal yang baik, maka insya Allah tadi jaminan Rasulullah SAW, siapa saja yang menjaga lisannya, maka jaminan Rasulullah SAW adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengalihkan dari lisan yang sering berbuat buruk, maka kita alihkan dengan yang berbuat baik. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, pentingnya kita menjaga lisan. Bahkan seseorang ya tersakiti atau terjadinya peperangan, itu kadang mungkin hanya dari keadaan lisannya. Atau seorang bertengkar, ataupun bahkan seorang membunuh orang lain, karena apa? Karena lisannya.
Contohnya dalam mengejek misalkan, kamu seperti ini, kamu seperti ini. Akhirnya apa? Mereka terjadi pertengkaran sampai kepada pembunuhan. Maka itu jamakan Allah Subhanahu wa taala, implementasi hari ini mungkin selain lisan kita adalah jari kita. Ya, kita jaga. Ya, hari ini bukan hanya mulut kita, lisan kita yang bisa berkata, akan tapi jari kita. Misalkan menulis sesuatu di status kita ataupun di media sosial kita, di Facebook kita, Instagram ataupun media sosial yang lainnya. Selain lisan kita jaga, maka jari kita pun kita jaga hari ini. Yaitu jangan sampai kita menyakiti hati orang lain dengan jari kita, dengan lisan kita. Maka dari itu setiap apa yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjaga lisan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memalingkan lisan kita dari hal yang buruk menjadi hal yang baik, dan kemudian kita pun dapat menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjaga lisannya, menjaga hatinya, dan juga menjaga amalannya. Terkhusus di bulan Ramadan, jangan sampai kita berpuasa kemudian kita sia-sia. Karena apa? Karena lisan kita tidak kita jaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKADI Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara.